panggilkan pembicara kita di konferensi yang keempat, yaitu dari Astra International Tbk HSO. Wow, luar biasa Bapak Deputy Chief Executive yang hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Bapak dan Ibu, mari kita sambut Bapak Octavianus Dwi Priyanto Putro. Udah pada seger Pak? Silahkan Bapak Octavianus menyelesaikan MBA beliau dari NTU of Singapore setelah meluluskan S1-nya dari Satya Wacana University of Salatiga. Beliau sebelum menjadi Deputy Chief Executive di Astra International juga pernah menjadi COO dan sebelumnya Marketing and Operation Division. Setelah sebelumnya juga beberapa role di PT Federal International Finance. Kami persilahkan Bapak Octavianus. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sebenarnya karena waktu juga tadi presentasi saya udah banyak dibantu oleh tim saya dari Bali. Tetapi saya akan menggambarkan begini. Tema yang diambil hari ini menurut saya sangat relevan dengan apa yang kami alami dan kami lakukan. Bahwa kalau bicara proses excellence itu menurut saya adalah better basics. Jadi bagaimana basicnya sendiri di sebuah company itu mesti baik dan benar. Karena kalau tidak itu akan sulit kita menjalankan yang namanya digitalisasi transformasi tadi. Sebagai contoh begini, seperti Bapak Ibu tadi lihat di video yang terakhir, seandainya di sebuah sistem dealership itu, di sistemnya AHAS tidak bisa mengcapture, tidak bisa mengelola mana spare part yang tersedia, mana yang terjual, mana yang dibutuhkan. Rasanya mustahil meskipun kita mau mengkonekkan, itu bisa terjadi. Sebagai contoh kalau nanti Bapak Ibu lihat, di dunia ini, di bisnis kami kan memiliki ratusan dealer, kalau tadi datanya 594 atau 595 dealer. Kemudian ada 1127 jaringan AHAS dan 2000 lebih jaringan toko spare part. Termasuk juga dengan 10.000 lebih sales people. Dan kita punya juga yang namanya kepala bengkel, mekanik itu 5.000-6.000 orang. Bagaimana mengkonekkan ini untuk memberi pelayanan kepada konsumen tentunya nggak mudah. Data ini tadi Bapak Ibu sudah lihat sekilas, tetapi yang saya mau katakan begini, apa yang terjadi di kami, tentunya saya tidak akan masuk ke teknikal karena nggak fair, beberapa industrinya berbeda, tapi mungkin yang perlu dielaborate adalah the way we think atau basic thinking way dari apa sih yang kami kerjakan. Menurut saya itu akan lebih menantang dan men-challenge pemikiran-pemikiran untuk kita sharingkan. Dan yang kedua adalah bagaimana berprosesnya, itu juga menjadi sesuatu yang rasanya selalu menarik untuk dipelajarin. Tadi saya ikut di beberapa sesi, banyak pembelajaran, terutama saya mengambil adalah di prosesnya, bagaimana cara berpikirnya sebuah company itu untuk menghadapi tantangan ke depan. Saya menggambarkan di bisnis kami ini begini, sejak 2011 itu dari sisi sales yang kami kelola itu naik dari 1.180.000 unit, ya 1.180.000 unit setahun menjadi 1.600.000 atau 1.700.000. Kemudian kita mengelola yang namanya unit entry, itu orang yang datang ke bengkel. Frekuensi orang yang datang ke bengkel itu dalam 1 tahun itu ada 15 juta transaksi untuk orang datang ke bengkel di seluruh jaringan tadi. Kalau kami menghadapi kondisi secara normal, di mana market share saat ini adalah 78,5%, jadi Honda di area kami memegang market share, itu 78,5%, kita nggak perlu ngapa-ngapain. Ya, nggak ngapa-ngapain, bukan nggak ngapa-ngapain juga sih, seperti ini pun sudah 78,5%. Tetapi kami sadar bahwa ancaman di depan, bahwa perubahan yang kami alamin ini nggak gampang. Kemudian kita dihadapkan pada fakta dan fenomena. Ketika saya belajar lah ya, karena Gojek ini dengan kami kan juga satu, kita punya banyak elaborasi bisnis. Ketika Gojek masuk pertama, iya kan,
Ini saya dengar cerita dari Pak Yahya, nih mungkin kalau ada tim BCA yang hadir, saya kutip ceritanya. Pada saat masuk pertama di ojek gitu ya, BCA nggak kerasa apa-apa. Tapi begitu masuk ke GoFood juga belum ya. Yang terganggu orang lain. Tetapi begitu masuk ke GoPay, mulailah yang namanya perbankan itu terganggu. Sama halnya dengan yang kita alamin, yang kita pikirkan, yang kita antisipasi. Contohnya apa? Bagaimana nanti kalau konsumen journey itu berubah? Sebelum dia datang ke showroom, konsumen itu searching Google, searching yang lain-lain tuh. Kemudian ada yang webnya motor bekas, kemudian ada webnya kompetitor segala macam. Jadi konsumen itu berubah, nggak lagi datang langsung ke showroom, tapi mencari info dulu ya di luaran. Bagaimana kita antisipasi itu? Kemudian bagaimana kalau ada agregator, ada pemain-pemain yang memainkan perannya menjadi tanda kutip palu gada gitu. Jadi masuk ke sebuah web, masuk ke sebuah platform, tersedia semua informasinya, tersedia semua pilihannya, bahkan ke finance-nya gitu ya. Nah, hal-hal begini yang men-trigger kami untuk do something, memikirkan sesuatu juga, dan termasuk juga apa? Menyadari bahwa kita ini juga harus berubah. Even though market share 78,5%, kita nggak boleh berpuas diri. Itu yang terjadi di kami. Nah, di next slide saja Pak, next slide. Ini peran yang kita alami gini. Tadi kan ada jaringan, ada main dealer, ada ATPM sebagai produsen. Orang bilang di bisnis ini produk adalah penentu kesuksesannya. Tapi kalau kita bandingkan, kebetulan tadi mungkin ada kawan saya dari merek lain yang ada hadir di sini. Secara produk kalau head to head teknologi, model, kemudian apalagi function gitu ya. Sepertinya plus minus lah. Artinya ada hal lain yang lebih penting daripada sekedar produk di mata konsumen kita. Nah itu yang membuat akhirnya kami sadar bahwa selain produk ada banyak faktor lain. Yaitu apa? Jaringan kita, kekuatan jaringan kita. Kemudian bagaimana kita melakukan strategi demand supply. Ya, kalau itu tadi case-nya kalau di spare part, kalau konsumen banyak menunggu, kemudian dia cari barangnya nggak ada, itu satu pain point yang kita mesti beresin. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita membuat strategi marketing untuk memberikan value ke konsumen dan menangkap behavior serta kebutuhan mereka. Nah itu yang membuat role kami beresin. Karena gini, produk pun kalau Bapak Ibu lihat, motor ini kan dari tahun ke tahun akan berubah. Dulu kami itu mirip kayak Ford Bapak Ibu kalau dulu ya. Dulu itu kita juga punya prinsip karena efisiensi produksi kemudian paling simpel gitu ya, memanage-nya biar gampang, itu tipe produk paling-paling ada 5 produk lah ya, dengan warna yang terbatas. Sekarang kami harus mengelola SKU itu tipe dan pilihan warna, itu mungkin sudah 130, 140 varian. Belum lagi kalau disegmentasi menjadi ada motor besar, jadi kami juga mulai nih masuk ke motor besar. Kemudian ada yang premium produk yaitu skuter tetapi yang harganya lebih sedikit tinggi, termasuk itu seperti PCX kalau di kami gitu ya. Kemudian ada yang Forza kalau di atasnya. Dan motor-motor yang reguler. Yang reguler pun kita pisah-pisah. Karena kami sadar bahwa konsumen ini berubah. Ya. Perubahan selera konsumen membuat kami harus lebih precise untuk tahu customer ini seperti apa tipikalnya. Sesama pembeli, kalau Bapak Ibu sambil saya kenalin ya, ada motor kita namanya Scoopy, itu yang cute begitu. Awal di launching, itu kami berpikir bahwa, oh ini segmennya adalah retro. Ibarat saya retro. Tapi begitu di launching, di perjalanan, ternyata banyak juga tuh bapak-bapak yang berkumis naiknya Scoopy. Apa yang terjadi dengan kondisi market? Apa yang mesti kita lakukan? Nah hal begini kita antisipasi.
Bahkan dalam satu produk sendiri pun pembelinya itu tipikalnya personanya bisa bermacam-macam Bapak Ibu. Kalau orang yang membeli satu tipe, ketemu persona bermacam-macam, sebagai contoh gini. Saya punya produk entah itu PCX atau ADV yang sekarang ini baru di launching. Kemudian saya ketemu orang yang tipikalnya adalah dia cool kids, which is dia sangat suka variasi, tampil beda gitu ya, bergaya. Jadi motor ini dipakai untuk bergaya. Kami mengofferingnya akan sangat berbeda dengan orang yang personanya atau tipikalnya adalah real bikers. Kalau real bikers, mereka akan sangat mencari yang namanya benar-benar komparasi teknologi, kemudian performa mesinnya seperti apa, kan gitu ya. Kemudian dia kalau real bikers juga kan nanya, ada kesempatan saya join dengan komunitas enggak? Ada activity touring enggak? Nah ini yang membuat kita membedakan. Boleh next slide. Nah saya mau mengantar bahwa akhirnya kami punya kesimpulan begini. Yang namanya digitalisasi era, transformasi ini, disruption ataupun milenial itu ternyata millennial age ini tidak tergantung dengan usia. Dulunya kami mendikotomi ada orang milenial, ada orang kolonial gitu ya. Kolonial kayak saya Pak ya. Kalau saya ini sudah kolonial, kalau yang tadi itu banyak yang milenial. Tetapi ternyata mau kolonial mau milenial, they have the same value yang dibutuhkan. Jadi basic needs-nya, basic prinsipnya sama ternyata. Orang kolonial juga maunya murah, cepat, mudah. Gitu kan ya. Sama halnya orang yang milenial apalagi. Kan gitu. Termasuk karyawan kami pun kita pilah-pilah. Dulunya kita pikir, aduh kalau karyawan yang usianya sekian sudah enggak tahulah teknologi. Tapi mereka juga punya basic needs-nya sama. Bagaimana dia lebih produktif, hidupnya lebih gampang. Bagaimana dia dikasih reminder untuk memfollow up konsumen. Bagaimana dia diingatkan siapa konsumennya dan kebutuhannya apa, yang mempermudah cara kerja mereka. Nah dengan pemahaman bahwa basic needs-nya ini sama, kami akhirnya pada kesimpulan tidak membedakan tadi. Yang berbeda adalah kesiapannya menurut saya. Contoh, saat ini yang namanya aplikasi untuk pesan makanan, ya saya nggak nyebut merek karena ternyata sekarang banyak juga ya pilihannya. Bahkan yang namanya oma saya pun itu sudah bisa melakukannya. Bapak Ibu mungkin coba cek. Jangan-jangan kita kalah fasih daripada beliau-beliau yang sudah lebih senior dari kita. Iya kan? Kalau kita kan karena beberapa tinggal call sekretaris, tolong pesankan ini, pesankan itu ya. Kita kalah fasih tuh sama beliau-beliau itu. Nah yang saya maksud adalah ketika teknologinya datang, kesiapan dari para pelaku ini menjadi satu hal yang penting. Ya, dari dasar itu tadi tuh, marketnya sudah tinggi tapi kita nggak boleh santai. Satu sisi ternyata kebutuhan teknologi itu ada satu rangkaian basic needs sama basic value yang sama lintas generasi. Jadi mau yang milenial, mau yang kolonial atau yang lebih dari itu, tetap aja bahwa itu satu kebutuhan yang mendasar gitu. Ya. Nah, yang kami lakukan next. Yang kami lakukan gini. Akhirnya kami menyadari kita harus mendevelop ada customer apps, ada para pemain apps-nya. Tadi gini nih, kalau konsumennya apps-nya sudah ada nih. Contohnya gini. Akhirnya kami mendevelop 2 besaran customer apps yang saat ini jalan. Ini saya ambil contoh aja ya, karena banyak inisiatif, saya juga bingung kalau harus men-sharingkan semua karena waktu, yang kedua relevansi dengan Bapak Ibu yang heterogen audience ini kan. Yang pertama contohnya gini, sistem booking service. Karena orang melakukan service, dia butuh kemudahan. Seringkali pada saat itu ya, pain point yang kami tangkap, konsumen datang ke bengkel pagi hari. Semua berbondong-bondong datangnya pagi hari. Di pagi hari mereka datang, antrian sudah panjang. Kemudian ditolak. Pak, karena bengkel kami penuh, silahkan cari bengkel yang lain atau hari yang lain.
Konsumen mungkin kalau yang masih baik akan keliling cari bengkel lagi yang terdekat, baik itu dekat rumah dia atau along the way they go to the office gitu ya. Bisa jadi case-nya juga sama, penuh juga. Dan di dalam dealer sendiri, bengkelnya juga sama terjadinya. Karena pagi hari numpuk, ya kan? Dan waktu pekerjaan kurang lebih ya maksimal kalau yang pekerjaan yang rutin aja paling-paling 1 jam gitu ya. Nanti siang kosong itu. Nanti siang kosong, tidak terisi. Nah, bagaimana akhirnya kita memikirkan cara booking service yang lebih efektif efisien, kita bikin apps-nya. Sehingga konsumen bisa melakukan booking service. Problemnya adalah begini, customer apps-nya jadi ini, ya kan? Konsumen melakukan booking service. Saya mau booking tanggal 20 November jam sekian gitu ya. Konsumen kan perlu informasi di bengkel mana, ya kan? Di lokasi time yang dia mau butuhkan itu yang tersedia slotnya, available slot. Kalau tidak ada dealer system yang kuat, rasanya konsumen juga harus nunggu. Jadi gini nih, kalau dulu zaman ini saya analoginya mirip sekali dengan kalau taksi zaman dulu dengan yang sekarang. Kalau zaman dulu kita pesan taksi, kita telepon operator. Operator, saya butuh taksi. Sebentar ya Pak, saya carikan taksinya gitu ya. Kalau sekarang dengan teknologi, enggak perlu itu. Ya kan, kita pakai apps, enggak perlu ketemu orang, nanti akan langsung disambungkan kepada slot taksi yang available terdekat. Sama, prinsipnya sama. Nah, ini yang kita bangun. Jadi ada customer apps, tapi enggak cukup, harus ada lagi yang namanya dealer apps. Makanya tadi saya bilang, tema yang diambil oleh Pak Teguh dan tim ini sangat relevan dan sangat strong, bahwa operational excellence ini harus menjadi basic. Jadi saya bilang itu adalah better basic gitu. Basic sebelum kita melangkah ke tadi itu inovasi yang namanya customer apps, kemudian mobile user apps segala macam tadi. Karena kalau enggak percuma, karena enggak ada yang nangkap. Bayangkan ini customer apps-nya sudah pakai mobile, sudah ini, tapi harus nunggu konfirmasi. Sebentar ya saya carikan slotnya yang mana kosong. Operator nyari ke semua jaringan kita. Oke, ketemu di dealer A, di bengkel A. Bengkel A diinfo balik ke konsumen. Saat ini Bapak Ibu, hitungan 2 detik, hitungan 2 menit bagi konsumen kita itu lama untuk menunggu itu. Bayangkan Bapak Ibu ya, pesan taksi harus nunggu 2 menit. Kayaknya cepat kan, tapi itu bagi kita berasa lama. Kita harus reach angka itu detik saat ini. Nah itu yang menjadi challenge di kami. Nah tentunya kalau Bapak Ibu tadi lihat di slide sebelumnya tentang jaringan kami, enggak semuanya siap juga Bapak Ibu. Contohnya ya, saya ada di Papua salah satunya, atau tadi disebut Bapak yang dari Waskita tadi, Kayu Agung gitu kan ya. Itu kalau bahasa Inggrisnya katanya Hollywood Pak. Kayu Agung katanya Hollywood bahasa Inggrisnya. Nah Kayu Agung dengan keterbatasan jaringan itu internet segala macam. Kualitas orang kita, rasanya belum tentu apps yang kita bangun ini akan bisa jalan di semua tempat. Akhirnya kami sadar itu, kita ambil namanya strateginya hybrid. Jadi daerah yang sudah siap kita pakai customer apps, pakai sistem. Tetapi yang belum, bagaimana tetap tersambung gitu. Meskipun dia offline, tapi bagaimana nyambung dengan online-nya. Nah itu yang kita bilang hybrid ini rasanya di kami akan tetap menjadi satu pilihan strategi. Even though dia bilangnya offline, hybrid, bukan berarti meninggalkan operational excellence, enggak. Makanya dari tadi saya ulang lagi bahwa operational excellence itu adalah better basics yang harus kita selalu kejar teman-teman. Ya, jadi bagaimana sambungan antara online dan offline tadi. Jadi ada customer, ada jaringan gitu yang kita bangun. Nah kemudian beberapa improvement yang kita lakukan. Pada saat tadi consumer journey, customer itu nyari informasi. Kadangkala pilihannya dia lewat internet,
dengan web, dengan engine gitu ya, mesin pencari, atau dia call ke kita. Nah, untuk yang call ke kami trigger dengan WA, kita pakai yang namanya chatbot gitu ya. Chatbot. Sehingga apa? Sehingga apa yang menjadi basic pertanyaan rutin, enggak usah mengganggu kerjaannya salesman, gampangnya begitu. Begitu stuck di chatbot, baru kita oper kepada Salesforce ataupun salespeople yang lain. Tujuannya apa? Satu, waktunya si salespeople bisa dipakai untuk lebih produktif. Yang kedua, kita bisa melakukan analitik atau analisa. Jadi dengan diimprove, namanya chatbot itu ternyata sama kayak anak kita Bapak Ibu. Tadinya saya pikir gampang kita akan implement, kita hire, engage developer terbaik, enggak juga. Ternyata yang NL mengisi language-nya itu yang enggak gampang. Jadi kadang-kala konsumen kita itu kan nanyanya macam-macam. Sama-sama mau bilang hai, ada yang bilangnya nulisnya HI, ada yang HAI, ada yang halo gitu ya. Ada yang selamat pagi, ada yang selamat siang, selamat malam dan lain-lain. Sapaan ini aja kalau kita nggak isi kepada chatbot kita, itu juga nggak bisa jalan, akan stuck mesinnya. Jadi tadi tuh ada proses pembelajaran trial error yang kita lakukan, yang kami lakukan dan improvement yang terus menerus. Nah, yang kedua, tadi kan tujuannya tadi ya, bagaimana basic pertanyaan itu bisa diselesaikan pakai teknologi, sehingga waktunya si Salesforce lebih baik. Yang kedua, bagaimana akhirnya productivity-nya salespeople juga membaik, gara-gara dibantu tadi. Ya kan, kalau kami analitiknya semakin baik, prosesnya dipersingkat, waktunya bisa dipakai yang lebih produktif, productivity Salesforce ini akan meningkat. Dari tadinya sebulan mungkin 15 akan terimprove gitu. Nah itu yang menurut saya salah satu poin, bahwa digitalisasi, transformasi digital itu harus bisa memberi kemudahan untuk kepada dua pihak, termasuk juga meningkatkan productivity bagi tim kita. Karena kalau itu nggak terjadi, nggak dibaikin. Ini nggak dibaikin oleh si customer gitu ya. Tidak dibaikin, nggak dibaikin juga oleh tim kita. Sehingga apa? Teknologi yang bagus, yang mahal, bisa-bisa nggak dipakai. Karena bagi saya, bicara beli teknologi itu selama kita punya uang, mudah. Yang susah adalah membangun ekosistem. Jadi beli sistem mudah, membangun ekosistem yang lebih sulit. Ekosistem itu siapa? Tadi itu, konsumen mau pakai enggak? Tim kita mau pakai enggak? Kan gitu ya. Value chain kita mau pakai enggak? Supply chain kita mau pakai enggak? Karena semakin itu dipakai akan semakin pinter, semakin murah, semakin maju kita. Analitiknya juga semakin kuat. Tapi semakin enggak dipakai akan semakin berat. Ya. Nah, itu yang beberapa hal yang kami lakukan gitu ya. Mungkin nanti setelah ini saya akan dibantu. Ini next coba ya. Ya, ini sebenarnya ini tampilan dari beberapa tools, gadget yang dipakai untuk memberi kepastian kepada konsumen. Next. Nah, ini QR sebenarnya kami pakai begini. Ini baiklah ya, ini belum tentu teknologi yang terbaik. Belum tentu teknologi yang terbaik. Tetapi kami punya pemikiran begini. Motor dan pemiliknya itu mesti punya identitas. Kenapa? Karena kami akan membangun total customer experience journey, termasuk juga gini. Total customer experience journey itu termasuk ketika resale value gitu. Bayangkan kalau motor ini punya catatan, dia pernah kemana saja, dipunyain siapa saja, record service-nya seperti apa. Kemudian motor ini mau dijual. Tentunya pembeli akan lebih senang begitu ya. Dan akan mengangkat resale value. Kalau resale value-nya terangkat, brand image terangkat, tentunya kami punya market share juga akan semakin baik. Customer loyalty juga akan baik. Win-win bagi customer-nya. Kalau customer tertrigger untuk melakukan service rutin, mendatangkan bisnis bagi jaringan kami juga. Nah, itu cycle yang kita pikirkan kita akan penuhin. QR ini juga terpakai ketika kita mau men-track
kan seringkali gini lah, kalau kita beli motor lah, Bapak Ibu juga pernah beli motor atau mobil gitu. Paling nggak enak itu kan kalau kita sudah datang ke showroom, sudah bayar, terus kita tanya, motornya nyampainya kapan begitu. Gitu ya. Dijawab, Pak besok dikirim ya. Gitu. Besok dikirim. Kalau kita sih beli motor biasalah, dari kelas Bapak Ibu mungkin udah. Tapi kalau di konsumen kami, masih banyak yang menjadikan motor itu adalah salah satu harta mereka. Jadi dalam sehari itu kalau tepat waktu pun, itu mereka harap-harap cemas tuh nungguin. Sudah seharian nunggu, ternyata ngirimnya sore begitu ya, padahal nunggunya seharian. Nah, itu yang kita akan tracking melalui QR ini. Dan kita akan kontrol kerjaannya delivery man, kemudian bagaimana routing dari pengiriman motornya. Bahkan kita make sure si delivery man untuk memanfaatkan QR ini untuk apa? Untuk make sure tag location-nya bahwa benar itu diantar di sana, plus melingkan itu dengan, kan delivery man kami itu punya kewajiban untuk menjelaskan kepada konsumen. Produk ini seperti apa, fasilitinya apa, cara perawatannya seperti apa, kalau mau berkomunitas ngubungin siapa, kan gitu ya. Nah itu yang kita bangun Bapak Ibu. Ya, jadi itu beberapa hal yang kami lakukan, jadi balik lagi ya. Basic thinkingnya adalah bagaimana kami pengen memberikan total customer experience journey, purchasing journey yang didukung dengan operation journey yang mumpuni, ya kan? Dan tujuannya apa? Nanti untuk analitik balik kepada para pemain kita termasuk ke konsumen kami. Nah itu inti dari digitalisasi yang dilakukan di perusahaan kami, ya. Kemudian kalau kita lihat nanti setelah ini mungkin ada video yang bisa dilihat. Jadi 2 contoh yang tadi saya ambil. Selain memberi kemudahan, ternyata gini. Nah di situ peran marketing juga tuh. Membangun ekosistem itu perlu branding, perlu teknik, taktik, perlu strategi. Ya, bagaimana tagline-nya, hashtag-nya nggak pakai antri. Ternyata konsumen nggak mau, nggak laku juga tuh. Pernah nih ya, satu ketika saya kan implement di satu daerah. Kemudian kita tanya, kenapa Bapak nggak mau pakai apps untuk booking service? Kan nggak pakai antri Pak. Coba jawabannya konsumen begini. Pak, bagi saya nggak ngantri nggak perlu Pak. Loh, kenapa? Memang saya sudah mendedikatkan waktu, meluangkan waktu untuk melakukan service. Artinya customer kita pun ternyata beda-beda Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita ketemu orang yang tipikal begini, memang dia nggak apa-apa ngantri tunggu di showroom itu, memang saya sudah meluangkan waktu saya udah siap untuk nunggu gitu ya. Dia nggak mau tuh pakai ini. Nah akhirnya tadi saya bilang kembali bahwa kita menggabungkan hybrid, online to offline, omni channel, itu benar-benar terjadi di bisnis kami. Karena tipikal customer yang kami punya itu beragam. Ada yang di kota, ada yang di rural, ada yang bahkan lebih pelosok di perkebunan gitu ya. Tadi ada tadi yang sharing juga kan yang dari sawit. Itu banyak konsumen kami di sana. Bagaimana kita menjangkau akhirnya ada yang mau bookingnya pakai telepon boleh, pakai WA boleh, pakai apps juga boleh. Mau datang langsung pun kita layanin, tapi bagaimana ini semua terintegrasi. Itu challenge yang kita munculkan. Ya, oke. Mungkin dibantu satu video biar Bapak Ibu mendapat pemahaman yang lebih baik. Di era digital sekarang ini, semua dituntut untuk lebih serba mudah dan serba praktis. Untuk itu, Astra Motor hadir dengan Amanda, Astra Motor Asisten Digital. Cukup dengan satu klik, konsumen dapat menjangkau seluruh jaringan dealer Honda melalui Amanda. Amanda adalah asisten digital seluruh jaringan main dealer Astra Motor yang akan membantu sales people untuk menjangkau konsumen. Hai, salam satu hati, saya Amanda, Astra Motor Asisten Digital. Amanda mampu mengidentifikasi dan menyapa konsumen setia Honda. Mulai dari follow up konsumen, menampilkan katalog produk yang dinamis, hingga mampu melakukan tracking status pemesanan.
sehingga mampu meningkatkan penjualan dan produktivitas sales. Selain itu, Amanda akan membantu konsumen dalam memilih produk, menentukan metode pembelian, serta membantu proses transaksi pembelian sepeda motor Honda. Setelah dibantu oleh Amanda, konsumen bisa langsung datang ke dealer dan motor idaman siap untuk diantar ke rumah. Ingin servis tapi takut antri di bengkel? Tak perlu khawatir. Astra Motor menghadirkan Motorku Express mobile apps untuk seluruh konsumen setia Honda. Di aplikasi Motorku Express, konsumen bisa melakukan booking servis di mana saja dan kapan saja. Caranya sangat mudah. Download aplikasi Motorku Express di Google Play, lalu register, daftar motor, kemudian pilih menu booking service. Pilih lokasi, tanggal dan waktu servis, lalu pilih tipe dan jenis servis yang diinginkan. Booking bisa digunakan untuk 90 hari ke depan. Di aplikasi Motorku Express, konsumen tidak perlu membawa buku servis karena sudah tersedia fitur digital KPB, kartu perawatan berkala, dan riwayat servis. Praktis kan? Dan yang lebih seru lagi, ketika sedang menunggu, konsumen bisa membaca berita-berita terbaru, memainkan games, dan dapatkan poin reward dari Motorku Express. Konsumen bisa mendapatkan Happy Go Point, kumpulkan poinnya, dan dapatkan hadiah menarik lainnya. Tukarkan poin reward dengan kupon servis, kupon makanan, kupon hiburan, atau kupon belanja. Sangat mudah, praktis, dan seru kan? Yuk, download aplikasi Motorku Express di Google Play Store sekarang. Astra Motor kini mempersembahkan inovasi digital produk untuk seluruh jaringannya di Indonesia. Nantikan Amanda di kota Anda dan kumpulkan poin di Motorku Express sekarang juga. Ya, jadi tadi kalau Bapak Ibu lihat sekilas kan, kayaknya ada bakar duitnya Pak, enggak juga. Jadi kalau nanti kita punya kesempatan discussion, kemudian kenapa kita bangun ini, kan selalu pertanyaan yang paling exciting tuh ketika membahas nanti datangnya mobil listrik, motor listrik gitu. Ya kan, nanti ini saya duluin sebelum bertanya gitu ya. Jadi bagi kami waktunya datang tiba kapan kita nggak tahu, karena banyak faktor yang akan mempercepat atau memperlambat. Ada faktor government, ada faktor resources, ada kesiapan jaringan, kesiapan konsumen juga gitu ya. Tetapi satu hal yang kami siapkan adalah, contohnya begini, bayangkan nih Bapak Ibu pakai motor listrik, which is pakai teknologinya adalah swapping battery. Jadi baterainya itu ditukar kayak LPG itu Bapak Ibu, ya ditukar yang kosong diganti yang isi gitu ya, atau kayak aqua galon gitu ya. Rasanya itu salah satu pilihan teknologinya, karena kalau harus nunggu charging itu bisa sampai 2-3 jam, customer kita akan menunggu terlalu lama. Bayangkan dia lagi jalan, ya kan? Dia lagi berjalan di daerah Sudirman, indikator baterainya sudah tinggal 25% atau 30%. Dan the customer needs tahu informasi dia bisa swap di mana titiknya. Kemudian muncul di satu titik, entah di Indomaret atau apapun yang terdekat, itu di situ ada swapping. Kalau nyari Google, taunya begitu, ya kan? Kalau cari Google adalah, swap di sana, titik swapping terdekat, gitu. Dia datang ke sana, ternyata, mohon maaf Pak, baru saja stok terakhirnya, tadi ada konsumen yang nuker, yang swap. Jadi Bapak harus menunggu atau mencari stasiun yang terdekat lagi untuk swap. Ya kan? Bayangkan kalau itu terjadi, bagaimana customer kita akan kesulitan, bahkan bisa-bisa mogok gitu. Nah, apps ini mempersiapkan diri untuk ke sana, salah satunya, yaitu apa? Akan memberikan informasi available baterai yang bisa dia swap, termasuk juga apa? Langsung di tag, di booking. Iya kan? Dalam waktu 10-20 menit itu waktu Anda untuk datang ke stasiun itu. Ya kan? Kalau enggak ya dijual ke yang lain kan, di open lagi. Kalau enggak nanti orang semua ngetek masalah juga gitu ya. Nah, ada batas waktunya dia datang sehingga dia sudah punya kepastian. Dia sudah punya terencana. Nah, maksud saya bahwa mau produknya apapun, mau bisnisnya apapun,
rasanya basic needs dan basic operation standard itu yang kita harus bangun gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu insight-nya begitu. Nah sekarang poinnya adalah mungkin yang ini tadi saya lihat rada similar dengan yang tadi Waskita atau yang lain. Tapi balik lagi, bagaimana sih caranya mengimplement dan membuat inovasi itu bergulir gitu ya. Yang pertama menurut saya tetap perlu yang namanya leaders, perannya leaders itu sangat penting karena apapun itu akan menentukan arahnya. Ya kan? Yang kedua adalah bagaimana memastikan kesiapan organisasi bukan hanya strukturnya tetapi bagaimana kompetensi orangnya. Ya. Kita sudah ditakdirkan punya organisasi yang sudah settle lah. Misalkan beberapa nanti Bapak Ibu ada yang menjabat masuk ke perusahaan yang sudah settle. Kadang-kala kita nggak punya pilihan, orangnya ya sudah begitu. Tapi mestinya justru mindset kita adalah bermain teknologi itu bagaimana membuat organisasi kita naik level dengan segala kondisi. Ya, tentunya layering kita perlu lakukan. Kemudian butuh creativity. Maksudnya creativity begini. Pada saat kita membangun sebuah inovasi digital, transformasi begitu. Mau manggil konsultan kelasnya BCG, McKinsey dan sejenisnya. Dan kami lakukan Bapak Ibu. Jadi kalau sampai ketemu tadi journey-nya, kami melibatkan banyak konsultan yang gak murah juga gitu. Tapi insight yang saya dapat adalah bahkan yang kelas dunia pun konsultan itu, mereka datang dengan kondisi ideal. Ya, dan ketika diimplement di lapangan, jadi yang poin 3 dan 4 menurut saya nyambung gitu. Bagaimana kita melakukan adjustment dengan cepat, dengan akurat, itu menjadi kekuatan. Dan disitulah butuh creativity dari tim kita. Faktanya mungkin sama lah ya, kita melihat inovasi itu kan munculnya gini. Fakta yang dari tim sama, namanya orang ngantri di bengkel ya sudah, ada orang yang peka, ada yang enggak. Nah, creativity itu awalnya dari kepekaan ketika kita ketemu sesuatu fakta gitu. Kepekaan, curiosity-nya muncullah creativity gitu. Berani nyoba segala macam kan muncul di sana. Dan yang kedua tadi, karena di Astra ini digulirkan PDCA, proses planning cycle, plan do check action-nya itu sangat rutin kita jalankan, itu sangat membantu gitu. Karena kadang-kala kita men-set dengan tadi konsultan yang luar itu, kondisinya sangat ideal yang mereka setting. Bahkan mengabaikan banyak faktor lain yang mungkin justru mereka juga nggak tahu juga, kita yang paling tahu di bisnis. Akhirnya perlu meng-engage konsultan, tetapi balik. Guliran dari proses ini menjadi sangat penting dan lebih penting gitu. Jadi itu bagaimana cara mengimplementasinya. Kalau enggak, sistem bagus yang kita bikin, bayangkan tadi kembali ya Bapak Ibu, saya itu harus mengimplement kepada 595 pemilik dealer, 1.127 pemilik AHAS, kemudian 2.000 sekian toko spare part, plus jaringan 10.000 sales people yang harus tadinya pakai kertas saja bisa, sekarang harus diawasin. Awalnya mereka merasa diawasin pasti ya, diawasin pakai gadget, plus kepala bengkel dan mekanik yang jumlahnya 5.000, 6.000 gitu. Nah itu yang enggak mudah gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi next slide, mungkin yang next slide-nya kan penjelasan satu-satu ya. Bagaimana leadership direction ini penting, ya kan? Perubahan itu kadang susah di depannya. Tapi begitu sudah orang banyak tahu manfaatnya, mau ikut, menjadi lebih enak kita jalannya. Mohon maaf Pak Octavianus, Yes. 1 menit lagi Pak. Baik. Ini saya cuma mengelaborate beberapa poin yang sebenarnya tadi 4 poin itu sudah ini gitu ya. Oke. Ini organizational readiness, bagaimana terus kita intens, konsisten untuk berkomunikasi dan berdiskusi dan melakukan training serta pelatihan gitu. Selanjutnya, nah ini creativity, bagaimana kita kemasnya macam-macam. Kalau untuk yang milenial begini, untuk yang kolonial beda lagi. Nah itu cara kemasannya. Dan terakhir, ada bagaimana kita terus melakukan inovasi dan PDCA yang berjalan. Nah yang quotes yang terakhir Mbak, pas nih kan, saya pasin soalnya. Digitalisasi
bukan hanya tentang teknologi, tetapi bagaimana ini merubah mindset dan behavior sebuah organisasi. Jadi itu yang saya quotes, yang kita alamin dan saya mau sharingkan, mudah-mudahan bermanfaat. Enggak ada Q&A kan ya? Ada. Oh ada. Ya silahkan kalau Bapak Ibu mau mengelaborate itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam satu hati. Oke, terima kasih Bapak Octavianus. Kita masih ada waktu Pak, berikan satu penanya. Jangan dari Astra ya, harus yang lain. Oh sudah siap Bapak di sana. Oke, tadi udah pernah nanya belum Pak? Belum. Oh belum, biar udah juga bilang belum ya. Ya, terima kasih. Ada yang beberapa ingin yang saya tanyakan ya terkait aplikasi tadi Pak. Nah, customer ini kan biasanya ya, dia kecenderungannya nggak mau banyak install aplikasi banyak-banyak di HP-nya. Nah tadi Bapak di AHAS sendiri ada beberapa aplikasi ya yang mana itu ada beberapa memang tujuannya beda-beda. Nah bagaimana menjembatani keinginan customer ini yang nggak pengen banyak aplikasi tapi bisa mencakup semua apa yang diinginkan. Nah yang kedua terkait servis. Nah ini juga pengalaman saya sendiri ketika kita mau servis yang sudah kita rencanakan contoh yang sifatnya bulanan atau tahunan mungkin oke. Teman ketika kita servis yang sifatnya dadakan, habis jatuh nih Pak, ada part kita harus ganti. Nah bagaimana membahasakan part yang harus kita ganti ini ke dalam tadi stok tadi, karena customer ini nggak tahu nama part ini, mungkin di Pati namanya engkolan, di tempat lain namanya apalagi, mungkin beda-beda. Nah ini bagaimana ke depan juga lebih mudah. Karena salah nama pun, salah entry data, juga pasti salah apa yang harus kita siapkan untuk customer. Dan ini pasti juga kalau nggak pas ya kecewa lagi customer. Terima kasih. Terima kasih Pak, silahkan curcolnya dijawab Pak. Ya terima kasih Pak ya. Yang pertama gini, Bapak benar sekali, semua customer itu tadi balik lagi kita prinsipnya mau gampang, mau cepat gitu ya. Jadi jangan dibikin ribet konsumennya. Jadi satu apps harus bisa mencakup semua kebutuhannya. Endingnya harus terintegrasi Pak. Meskipun begitu, nah itu pun kami akan bersaing dengan banyak pilihan yang lain nih. Nanti kalau ada platform atau agregator lain yang datang dengan offering yang lebih baik atau ini, itu challenge bagi kami. Ya kan? Jadi intinya pasti kita akan integrasikan Pak. Karena gini, kalau sekarang kelihatannya beberapa inisiatif itu bisa jadi parsial. Kami membiarkan itu saat ini ya. Tetapi endingnya kita akan punya satu blueprint memang mengintegrate tersebut. Yang namanya konsumen journey untuk beli, untuk mencari, untuk service, untuk beli spare part. Untuk nanti suatu saat dia rental atau resell, menjual kembali motornya, itu kita akan integrasikan dalam satu. Nah yang kedua gini Pak, memang kayak kalau di dunia bengkel ini rada mirip sama dokter Pak. Artinya apa? Ada kondisi atau hal-hal tertentu yang bisa dilakukan diagnosanya itu pakai konsultasi. Jadi sekarang ada halodoc dan sejenisnya itu bisa, tapi hanya untuk kondisi yang normal, ringan gitu Pak ya. Tetapi kalau kondisinya memerlukan tindak lanjut yang lebih, itu harus ada diagnosa physically, mesti ketemu Pak. That's why di kami itu ada proses juga ketika konsumen konsultasi, mendiagnosa, datang itu, ada yang namanya, tim kita namanya service assistant gitu. SA-nya kami yang akan membantu diagnose. Kemudian ada proses suggestion, discussion begitu. Nah begitu masuk spare part, yang Bapak bilang tadi benar. Kalau tadi kan Pak Palguna cerita tentang parts number seluruh Indonesia sama. Parts number itu hanya dipahami oleh para tokonya Pak ya. Kalau konsumen kayaknya bingung memang. Namanya apa istilahnya? Kalau di Jawa ada bilangnya tebeng. Tebeng itu loh plastik apa itu namanya? Cover ya. Body cover yang sebelah kiri begitu ya. Kemudian di tempat lain ada istilahnya lain gitu ya. Kemudian resikonya bukan hanya itu Pak. Kita sudah bantu pakai gambar sebenarnya Bapak. Jadi nanti konsumen akan ngecek, oh ini loh gambarnya ini benar enggak gitu ya. Tapi itu juga masih ada risiko. Risikonya adalah
motor ini kan ada perubahan, entah itu minor change ataupun upgrading. Ya kan? Tahun berapa itu motornya? Jadi ngomongnya sama-sama satu jenis, saya sebut ya, Beat gitu ya. Beat tahun 2011 sama 2015 totally change gitu. Nah, yang itu konsumen nggak tahu gitu. Kalau lihat gambarnya sekilas ya sama. Makanya nanti di sistem yang harus dibangun ada proses cross check dan konsultatif tadi yang dibangun gitu. Ya. Kami akan kembangkan ada yang nanti namanya voice call, ada video call yang embed dengan sistem yang dibangun. Jadi gitu Pak masukannya Pak ya. Makasih ya Pak. Baik, terima kasih banyak Bapak Octavianus. Thank you for sharing. Bapak tetap di panggung Pak. Saya mau mengundang sekali lagi Bapak Teguh Sujatno untuk memberikan kenang-kenangan dari Chef Indonesia dan juga ada souvenir dari KNIC. Silakan untuk diabadikan. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Octavianus dan Pak Teguh.